إن الحمد لله الذي أمرنا بالصيام والقيام والذي أمرنا بالجهاد والرباط إلى يوم المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ودعاته ومن جهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. وقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم جميعا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan telah banyak mewariskan banyak adab dan sunnah. Semoga belum terlambat, walaupun hari ini sudah hari ke-7, untuk membicarakan tentang bagaimana adab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjalankan Ramadannya. Sangat banyak yang beliau wariskan kepada kita, namun di waktu yang singkat ini tidak mungkin semuanya kita bahas. Ada beberapa poin yang akan kita angkat, yang bisa jadi poin-poin ini sebagian kaum muslimin, para shaimun, melupakannya atau menganggap remeh. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau bersabda: tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya di balik makan sahur mengandung keberkahan. Lalu Rasul melanjutkan: fala tada'u, jangan tinggalkan sahur, walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma, walaupun kalian hanya sempat minum seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang sedang makan sahur. Jamaah sekalian, dari hadis ini kita mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, dorongan motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Yang pertama, untuk jangan tinggalkan sahur, karena sahur mengandung banyak keberkahan. Yuqawi alaihi siyam, kata para ulama, membuat kita kuat berpuasa. Wa yanshutu lahu, dan juga membuat kita semakin semangat dan giat. Ada perbedaan memang di saat orang berpuasa bersahur dengan tanpa bersahur. Lalu kemudian juga Rasulullah memberitakan Allah dan para malaikatnya berselawat. Apa artinya? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, seperti yang dikutip oleh Imam Bukhari juga, menjelaskan yang dimaksud Allah berselawat yaitu Allah turunkan kasih sayangnya kepada orang yang sedang makan sahur. Walaupun bisa jadi orang yang sedang makan sahur dalam keadaan setengah ngantuk, tidak sesemangat berbuka. Biasanya berbuka selalu semangat selama 30 malam atau 30 atau 29 malam. Berbeda dengan sahur, seringkali semangatnya hanya di awal-awal hari puasa. Namun di tengah rasa kantuk tersebut, atau barangkali kurang semangatnya itu, Allah turunkan rahmatnya kepada orang yang sedang makan sahur tersebut. Bahkan juga malaikat berselawat untuknya. Apa artinya? Ubay bin Ka'ab juga menjelaskan, yaitu Allah turunkan ampunan kepada dia. Didoakan ampunan oleh para malaikat agar Allah turunkan ampunan kepada dia.
Ketika bapak-bapak sahur, malaikat berdoa, ya Allah, si fulan makan sahur, ampunilah dia. Si fulanah makan sahur, ampunilah dia. Dan juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Yang membuat berbeda antara puasa kita dan puasanya ahli kitab adalah makan sahurnya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa non-muslim juga berpuasa sama seperti kita. Perbedaannya adalah mereka tidak bersahur sementara kita bersahur. Maka supaya puasa kita tidak sama dengan mereka, maka bersahurlah. Karena khawatir seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, dikutip oleh para ulama kita yang lainnya dalam kitab Aunul Ma'bud, bahwasanya orang yang punya kebiasaan puasa, misal puasa sunnah, namun dia biasa juga tanpa bersahur, alih-alih mendapatkan pahala, khawatir justru mendapatkan dosa. Kenapa? Karena puasa yang dia lakukan justru tasyabbuh bil kufar, menyerupai non-muslim. Karena Rasul mengatakan dalam hadis Imam Tirmidzi, man tasyabbaha fi ghairina laisa minna. Siapa yang menyerupai selain kita, maka dia bukan golongan kita. Atau di dalam hadis yang lain, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Maka jamaah sekalian, walaupun nampaknya sahur ini sederhana, ternyata nilainya tidak sederhana. Lalu kemudian yang kedua, adab kedua yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak-banyak berdoa. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan dorongan di dalam beberapa hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasul mengatakan, salafatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doa mereka tidak tertolak. Siapa 3 kelompok ini? Yang pertama Rasul sebut adalah da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Sejak berpuasa, berarti awal subuh kita berpuasa sampai kita berbuka, itu sampai maghrib kita berbuka, 12 atau 13 jam diberikan durasi untuk silakan berdoa sebanyak-banyaknya. Ini momen tidak ditolak doa-doa kita. Kemudian yang kedua kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu dakwatul mazlum, doa orang teraniaya. Lalu yang ketiga, dakwatul walid ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Dalam hadis yang lain, al-imam al-adil, yaitu doanya pemimpin yang adil. Jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Kemudian di dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari jalur Amr bin As, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam juga mengatakan, hanya saja lebih spesifik waktunya. Kata Rasulullah, li shaim lahu da'watan maturat inda fitri. Bagi orang yang sedang berpuasa, mereka punya doa yang tidak ditolak inda fitri, yaitu ketika menjelang berbuka. Maka jamaah sekalian, ketika sebagian manusia menjelang berbuka sibuk keliling mencari makanan, kita jangan lupa dengan hadis ini, sisihkan waktu, walaupun sekedar 2 atau 3 menit menjelang maghrib itu, kita berdoa, apapun yang kita pinta, insya Allah Allah akan kabulkan berdasarkan informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, yaitu qiyam Ramadan, yang kemudian di dalam sejarah selanjutnya dikenal dengan istilah tarawih. Bahwasanya Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qama Ramadan, qiyam Ramadan, ini bahasa orisinil dari tarawih.
Tarawih baru dikenal di masa, istilahnya itu baru dikenal di masa Umar bin Khattab, sementara sebagian sejarawan mengatakan di masa Imam Bukhari rahimahullah. Rasul katakan, siapa yang qiyam Ramadan imanan wahtisaban, imanan kata Imam Ibnu Hajar artinya yakinan ala syar'iyatihi, yaitu yakin bahwa itu disyariatkan, yakin bahwa itu diperintahkan, wa ihtisab, dan dalam rangka thalabus sawab, ihtisab thalabus sawab, itu dalam rangka mencari ridha, mencari ganjaran dari Allah. Maka dengan niat dua hal ini, orang seperti ini ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dia diampuni dosa-dosa yang lalu. Kapan dosa yang lalu yang dimaksud? Apakah sepekan yang lalu, 2 pekan yang lalu, setahun 2 tahun lalu? Tidak disebutkan, dirahasiakan. Ini merupakan gambaran betapa luar biasanya poin yang Allah berikan kepada mereka yang salat malam dan juga puasa ketika Ramadan dengan kalimat yang mirip ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kita bandingkan misal dengan puasa Arafah. Puasa Arafah Rasul menyebut dengan kalimat yang ada limitnya, yukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah, diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, ada limitnya. Atau puasa Asyura misalnya, Rasul mengatakan yukaffiru sanatil madiyah, diampuni dosa setahun yang lalu. Tapi begitu Ramadan dan qiyam Ramadan, Rasul tidak menyebut limitnya, tapi disebut dengan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang lalu. Maka jamaah sekalian a'azzanallahu wa iyyakum, kalau kita merasa sampai hari ini di usia kita yang sekarang seumur-umur belum pernah mengalami full tarawih, full salat malam ketika Ramadan, kita programkan, kita canangkan bahwa bulan ini, tahun Ramadan tahun ini, kita canangkan untuk bisa full tarawih sebagaimana seharusnya. Kalau seandainya tidak, alias sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, maka barangkali inilah yang disebut oleh para ulama kita, yaitu Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, man kana yaumuhu ka'amsi faqad khusran. Siapa yang hari ini, Ramadan tahun ini, sama dengan yang lalu, faqad khusran, maka dia telah merugi. Ketika usia bertambah, jatah hidup berkurang, tapi prestasi Ramadan belum ada perkembangan, jelas memang itu kerugian. Semoga Allah kita memberikan kita kekuatan agar mampu menjalankan di antara sunnah-sunnah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, inna allaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardin hatta haitani fil bahri wan namlata fi hujriha yusalluna mu'allimin nasi bil khair. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebelum saya akhiri dengan doa, ingin saya sampaikan sebuah kesimpulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang thiqat, yang terpercaya. Rasul mengatakan satakunu fitnah, akan datang masa-masa ujian, masa-masa fitnah bagi umat Islam. Lalu salah satu sahabat bertanya, wa kaifa nasna ya Rasulullah? Lalu apa yang mesti kita lakukan kalau kita ketemu masa-masa ujian tersebut? Maka Rasul menjawab, tarji'una ila amrikumul awal,
hendaknya kalian kembali dalam beragama seperti orang-orang awal kalian. Ini kuncinya. Dan orang-orang awal termasuk disebut adalah tentunya yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasan urgensitas kenapa kita mencoba untuk mengikuti adab dan diantara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ketika Ramadan. Mari kita tundukkan hati-hati kita. Kita bermunajat di siang hari ini. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Nastaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa zimil sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma adfa'anna al-bala wal riba wal zina wal mihan wal fitan wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan fi biladina Indonesia khassah wa fi qaryatina Jakarta khassah wa fi budanil muslimina ammah ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.